Di Provinsi CNBC Indonesia, saya masih bersama tentunya di studio CNBC Indonesia, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Jerry Sambuaga. Pak Jerry, kita lanjutkan kembali dialog kita terkait dengan bagaimana pengembangan produk-produk kripto Ya, lokal begitu seperti betul. apa, dan juga kita tahu bahwa ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Doge juga kalau dari luar. Seperti apa nantinya kita mengambil peran ini? Pasti. Jadi memang ketika bursa nanti sudah berhasil dibentuk, sudah di-establish dan sudah di-launching, saya yakin dan percaya bahwa ini akan membentuk ekosistem yang baik ya untuk growing, untuk perdagangan ini semakin rising ya, khususnya untuk mengembangkan ya token-token atau mungkin koin-koin yang bisa dibuat atau bisa diproduksi di Indonesia oleh trader Indonesia. Mengapa demikian? Karena itu sudah pasti otomatis akan terbentuk ketika ada integrasi antara konsumen, ya, antara pelaku, antara produsen, antara pedagang ya, dan seluruh stakeholders yang akan ada di bursa. Karena di bursa itu nanti kedepannya kan akan terdiri dari banyak stakeholders ya. Salah satunya tentunya adalah para trader ya, trader yang memang selama ini juga sudah banyak memberikan kontribusi dalam perdagangan kripto. Nah, ketika mereka sudah saling terhubungkan, ada konektivitas di situ, ada semacam integrasi yang sistematis ya, itu tentu pasti akan membuat mereka lebih convince ya, lebih convince untuk apa? Untuk mengembangkan token-token sendiri. Nah, ada beberapa saya sudah perhatikan beberapa trader di Indonesia ini sudah mulai mengembangkan itu, dan bahkan ada yang sudah launching ya. Tetapi akan menjadi semakin lebih besar dan lebih pesat lagi potensinya ketika nanti bursanya itu sudah ada. Nah, itu yang kita encourage justru. Ketika ini bursa ada, ayo sama-sama dong kita mengembangkan produk-produk yang bisa kita buat yang potensial. Apalagi kan slogan pemerintah kan bangga buatan Indonesia. BBI kan, artinya kan kita bangga dong, kita senang ketika ada trader kita ya yang sudah melantai di bursa ya, bagian dari komunitas juga di bursa yang bisa mengembangkan dan juga membuat ya token sendiri yang itu nanti juga akan bisa di trading di sini, dan juga nanti dari luar mungkin masyarakat di dunia internasional juga bisa tertarik untuk membeli token tersebut. Itu kan sumbangsi yang konkret ya, yang juga signifikan ya, yang tentunya memberikan nilai lebih ya kepada apa? Tidak hanya kepada perdagangan tetapi kepada potensi ekspor kita ke luar negeri. Karena kan kita ke depannya juga pasti akan mencari produk-produk yang boleh dibilang inovatif ya, yang kreatif ya, apalagi sekarang digitalisasi sudah melanda di mana-mana, dan kripto adalah bagian dari itu sebetulnya yang bisa memberikan peluang ya kepada para pelaku, khususnya para pelaku perdagangan yang bisa mengembangkan produk-produk sehingga itu bisa nanti secara otomatis bisa membuat Indonesia semakin kuat dari sisi ekspor. Karena kita tentu kita tidak akan meninggalkan yang namanya migas dan non migas, pasti itu kan menjadi andalan kita. Kan produk-produk atau mungkin bahan-bahan atau mungkin semua yang sifatnya konvensional akan terus kita lakukan dan kita kembangkan dan kita tingkatkan terus. Tetapi ketika ada sektor lain ya yang potensial, yang inovatif, yang kreatif, yang tentunya juga bisa menjadi salah satu andalan kita ke depan, dan itu ekosistemnya ada dengan adanya nanti bursa, why not? Itu akan menjadi salah satu yang menurut saya sangat signifikan. Berarti nanti setelah ada bursa baru kita mulai mengembangkan token-token kripto kita sendiri. Sebetulnya sekarang pun ada yang tadi saya sebutkan, ada beberapa trader yang sudah mulai ya. Tetapi kan itu kan mungkin ketika belum ada bursanya kan masing-masing, ya kan, belum ada sebuah komunitas atau lingkungan atau ekosistem ya yang menghubungkan satu sama lain antara pelaku, konsumen, produsen, dan juga tentunya stakeholders. Tapi ketika itu sudah semakin terhubungkan, terintegrasi, itu akan semakin memberikan suasana atau situasi atau minimal kepastian yang semakin membuat ya para pelaku, khususnya trader dan juga nanti konsumen, untuk semakin memberikan dorongan sehingga nanti pemain-pemain atau trader-trader kripto ini akan dengan sendirinya, saya yakin ya, sekarang saja belum ada bursanya sudah ada yang mulai buat, apalagi nanti ketika ada bursanya, di mana saya yakin proyeksi ke depannya pasti akan lebih tinggi lagi dari sekarang yang di bulan Juli 2021 mencapai angka 470 triliun rupiah yang average per harinya itu 2 triliun lebih. Average per harinya, bayangkan itu per harinya nilai transaksi ya kripto itu secara rata-rata itu 2,3 triliun rupiah. Artinya ini sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu harus ada segera kepastian regulasi ya, dan juga tentunya ekosistem yang aman, yang nyaman, yang sehat, dan yang bisa terintegrasi antara semua stakeholders yang ada di
perdagangan kripto ini. Iya, tentunya semua menantikan begitu regulasi dan juga kepastian serta regulator yang akan mengatur bagaimana perdagangan kripto agar para investor mungkin atau para traders juga kripto ini semakin memiliki kepastian, utamanya payung hukum di dalam negeri kita. Pak, saya tahu Pak, Bapak semenjak menjabat Wakil Menteri Perdagangan ini terkait dengan tentunya pembagian kerja begitu kan, dan Bapak Menteri, Wakil Menteri ini menangani soal perjanjian. Kita pernah juga berdialog soal RCEP dan segala macamnya. Kita tahu bahwa ada 23 perjanjian dagang yang untuk harapannya mendongkrak ekspor Indonesia. Sebenarnya bagaimana implementasinya sampai saat ini? Itu sangat luar biasa ya. Jadi per hari ini betul yang Mas Gibran sampaikan, itu kita sudah menyelesaikan baik yang dalam tahap signing maupun ratifikasi oleh parlemen kita DPR RI maupun parlemen negara tujuan, dan juga sudah masuk dalam tahap implementasi. Dan 23 perjanjian ini sesuatu yang menurut saya pencapaian kerja keras tidak hanya dari Kemendak ya, tapi juga seluruh pihak yang membantu kita ya, lintas kementerian lembaga. Dan itu memberikan tentu luar biasa ya, manfaat, benefit, keuntungan, dan tentunya memberikan semakin semangat kita untuk bisa menyelesaikan perjanjian dagang yang lain. Sebagai contoh ya, saya ingin memberikan beberapa contoh. Dari 23 mungkin saya tidak akan bisa jelaskan semua karena terbatas waktu, tapi mungkin contoh misalnya dengan Australia. Ya, Indonesia, Australia SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Saya ingat tahun lalu saya juga di sini, kita bicara soal itu kan, dan itu sudah terbukti dan sekarang sudah diratifikasi di tahun lalu, dan sudah masuk dalam tahap implementasi tahun ini. Dan itu bisa dilihat ya. Banyak benefitnya, mulai dari soal visa, pertukaran pelajar, pekerja ya, macam-macam. Cuma saya ingin fokus ke satu, bea masuk ya, dari produk kita yang masuk ke Australia. Itu hampir mendekati 7.000 produk, Mas Gibran. 6.900 sekian ya produk dari Indonesia masuk ke Australia, itu tarifnya zero. Ya. Dan saya yakin dari 6.900 sekian yang hampir 7.000 itu banyak produk-produk kita yang memang bisa termanfaatkan dari fasilitas itu ya. Dan itu produk-produk yang saya pikir banyak juga digolongkan oleh bagian dari UMKM ya. Sehingga itu juga semakin bisa memboost atau membantu UMKM kita untuk dalam rangka ekspor ke Australia. Nah, itu bisa dibayangkan. Itu kan semakin memberikan motivasi dan encourage kepada para pelaku kita, khususnya para ekspor kita, untuk bisa mengekspornya lebih masif lagi ke Australia. Itu baru Australia baru satu benefit yang saya bicara. Belum lagi dengan misalnya contoh dengan Hong Kong, hampir 5.000 produk, 4.900 sekian. Sama juga tarifnya juga zero. Nah, saya juga ingin bicara soal EFTA. EFTA itu adalah negara-negara Eropa, non-Uni Eropa. Ya, salah satunya adalah Swiss. Kita juga sudah diratifikasi juga itu kemarin. Kebetulan kami juga ikut mengawal, dan itu salah satu yang bisa ditonjolkan di situ adalah juga bea masuk. Hampir 8.000 produk. Ya. Dan itu masuk ke sana juga tarifnya juga sama, zero. Nah, artinya apa? Ini semua memberikan kepastian dan juga benefit tentunya kepada para pelaku, karena ujung-ujungnya yang akan mendapatkan manfaat dan menikmati keuntungan dan juga tentunya kemudahan-kemudahan ini adalah para pelaku, ya, para pedagang, ya, termasuk juga para UMKM. Nah, sehingga kami terus-menerus setelah kita selesai, kita signing, kita ratifikasi, kita implementasi, kita juga ingin sosialisasi, karena kita nggak bisa berhenti cuman oke, signing selesai. Nanti kan banyak yang mungkin belum tahu. Ya, nah, oleh karena itu kita selalu intensif dari Kementerian Perdagangan. Kita pikir dari hulu ke hilirnya. Jadi tidak hanya kita berjuang untuk mengeksekusi ya perjanjian dagang ya, berjuang untuk memasukkan poin-poin yang interestnya ke kita, tetapi juga kita setelah itu selesai, kita juga menggandeng para pelaku usaha untuk memastikan ini loh keuntungan-keuntungannya dari 23 perjanjian dagang tadi. Nah, ini sesuatu yang saya pikir sesuai dengan arahan Bapak Presiden ya, Pak Joko Widodo, yang mengamanatkan kepada kami di Kemendak melalui Pak Menteri saya dan jajaran untuk memastikan ya ekspor itu harus masif ya, dan kita puji Tuhan, alhamdulillah per bulan Juli 2021, Mas Gibran, data yang kami terima dari data BPS yang valid, kredibel, dan independen, yang menunjukkan neraca perdagangan Indonesia, terakhir data kami terima bulan Juli 2021, itu surplus di angka 14,42 miliar US dollar. Dan itu tertinggi semenjak 10 tahun terakhir. Ya, jadi 14,4 miliar US dollar tertinggi semenjak 10 tahun terakhir, yang artinya apa? Ketika itu surplus, nilai ekspor kita lebih besar daripada impor kita, dan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang mengamankan kepada kami untuk memastikan itu terjadi, dan itu kita capai, dan ini tentu kerja keras kita semua, dan kita berusaha ya untuk bisa mempertahankan itu, bahkan meningkatkan itu. Dan kalau melihat dari proyeksi tren ini, saya yakin ini akan bisa lebih tinggi daripada tahun lalu. Tahun lalu itu saya ingat sampai Desember 2020 itu angkanya surplus juga, tidak pernah defisit, di angka hampir 21 miliar US dollar. Nah, kalau sekarang ini bulan Juli kemarin data kami terima itu udah 14,42, berarti di Desember 2021 ketika ada proyeksi dan trennya meningkat, kita yakin ini akan bisa lebih tinggi dibanding yang tahun lalu. Nah, oleh karena itu keadaan ini kita patut syukuri ya, di tengah masa pandemi
COVID-19, kurang lebih 200 negara menghadapi ini termasuk Indonesia, tapi kita masih mampu mencetak neraca perdagangan surplus dan mudah-mudahan bagian dari perjanjian dagang ini juga bisa memberikan manfaat-manfaat yang sangat berlebih ya untuk kita khususnya para pelaku untuk semakin bisa mengekspor sehingga Indonesia ini akan sesuai dengan Bapak Presiden bertransformasi menjadi bangsa atau negara yang mengekspor produk-produk yang sudah jadi, yang tentu memiliki nilai tambah yang lebih. Ya, tentunya juga ini membantu juga UMKM go global begitu. Jadi produk-produk UMKM ini memiliki pasar. Tapi kalau misalnya kita berkaca pada beberapa perjanjian perdagangan, tadi misalnya Bapak mengatakan soal IACPA terus dengan Hong Kong, begitu banyak produk yang diminati atau mungkin yang paling banyak diminati oleh negara-negara tersebut. Tapi apa sih sebenarnya Pak yang mungkin paling berpeluang besar menjadi komoditas unggulan kita atau unggulan ekspor kita? Ya, kalau kita lihat dari angka kan kita pasti sudah familiar ya dengan produk seperti misalnya CPO ya, kelapa sawit, atau batu bara, furnitur, produk-produk elektronik dan seterusnya. Ya, ini menjadi salah satu memang unggulan ya. Kita melihat data top 5, top 10 ini adalah berkecimpung di produk-produk seperti itu. Ya, makanya saya tadi bilang kan, migas non migas tidak akan pernah kita lupakan. Pasti selalu kita akan genjot karena memang kenyataannya per hari ini juga data yang paling signifikan menunjukkan menjadi nilai yang paling besar itu adalah tadi itu top 5, top 10 ya, mulai dari CPO, batu bara dan seterusnya. Nah itu ya menjadi salah satu yang memang akan terus-menerus kita perhatikan menjadi terobosan juga untuk kedepannya kita misalnya bisa mengolah juga ya, seperti nikel kan juga salah satu yang potensial yang kita berusaha untuk bisa produksi di sini untuk mengekspornya dalam produk-produk yang jadi. Betul. Nah itu kan juga salah satu kebijakan yang menurut saya sangat membuat posisi Indonesia sebagai bangsa yang bisa mengekspor produk-produk jadi itu semakin signifikan ya, dan itu memang kenyataannya seperti itu dan kita akan bergerak menuju ke situ. Jadi produk-produk yang selama ini sudah bagus, masif, nilainya tinggi dan komersialnya bagus di sana tetap akan kita pertahankan sambil kita juga mencari produk-produk seperti nikel ya, barang-barang seperti itu yang bisa kita olah, yang kita akan ekspor dalam produk jadi dan juga melakukan produk-produk yang inovatif tadi, produk token kripto ya. Lalu belum lagi kalau kita bicara soal produk digital seperti game online. Betul. Game online itu luar biasa, Mas Gibran. Itu besar sekali potensinya dan berkaca dari negara lain. Contohnya misalnya Korea Selatan. Korea Selatan itu nilai ekspor game online-nya itu 6,6 juta dolar US. 6,6 juta dolar US dan kebanyakan banyak dari kita juga yang main gitu game. Betul. Juga dari. Nah, mengapa saya katakan ini bisa buat kita potensial karena kita juga sudah punya kreator game online lokal made in Indonesia 100%. Ya memang nilainya belum setinggi itu. Tapi it's a good start. Someone has to start. Dan kita siap untuk mendukung itu dan kami sempat juga berkoordinasi dengan teman-teman KONI untuk bisa membuat game online ini dicabangkan, dieksibisikan di turnamen sehingga awareness terhadap game online ini jadi semakin tinggi. Nah, nanti ke depannya nilai komersialisasinya akan kita bantu tentunya dari Kementerian Perdagangan. Begitu banyak tentunya yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, termasuk diantaranya mungkin saya mau pertanyakan terakhir dan juga singkat Pak untuk terkait dengan prospek perdagangan karbon di Indonesia seperti apa sih Pak? Nah, ini juga luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia ini kan lahan hutannya ya. Betul. Dan lahan hijaunya ini kan banyak. Ya kan, dan tentunya juga potensial dan menurut juga tentunya udah banyak juga dikutip oleh teman-teman media. Dari Kyoto Protocol kan itu kan semacam mewajibkan atau memandatorikan bagaimana kita menuju ke lingkungan yang sehat ya kan, dengan memperhatikan kawasan hutan kita, kawasan hijau kita yang bisa nanti ya itu nanti akan bisa dinilai sebagai salah satu alat atau mungkin salah satu indikator untuk bisa diperdagangkan ya secara komersial. Makanya itu namanya carbon trading ya kan. Dan tentunya ini semakin menggalakkan dan mengharuskan dan juga mendorong ya semua negara di dunia tidak hanya Indonesia untuk bisa melestarikan kawasannya dan itu nanti akan bisa dikalkulasikan berapa yang nanti bisa mendapatkan pemasukan buat negara-negara yang punya lahan segitu besar termasuk Indonesia. Nah, Indonesia itu potensinya luar biasa ya, itu data terakhir yang kami terima itu diproyeksikan mencapai 350 triliun ya kan, dan lahannya salah satu yang paling besar di dunia ya, itu berapa ratus ribu hektar kalau tidak salah ya yang selama ini sudah di-preserve ya, tentunya ini kita bergandengkan tangan juga dengan Kementerian LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena memang mereka yang akan memastikan, melihat, mengobservasi dan juga mengkalkulasi sebetulnya ya, dan juga tentunya mengsertifikasi semua kawasan-kawasan yang nantinya akan bisa dijadikan sebagai salah satu area untuk bisa di-tradingkan sebagai bagian dari carbon trading. Nah, tapi esensi dari semua ini yang ingin saya sampaikan adalah pertama kita harus membentuk atau mungkin mengeksekusi sebuah kebijakan yang tentunya berpihak kepada lingkungan, satu. Dan kedua kita mendorong peraturan ini segera juga dibentuk.
ya. Nah, kenapa? Karena untuk kita bisa memastikan berapa lahan ya yang tentunya qualify ya untuk bisa di carbon trading kan, tentunya kan nanti kan ada lembaga yang mensertify itu, Betul. ya kan? Yang lembaga yang melihat itu ya, dan itu kita berkoordinasi dengan Kementerian LHK ya, karena dari Kementerian LHK lah yang sebetulnya bahkan banyak menilai dan mengatur ya. Kami hanya bicara mungkin dari sisi komersialnya karena namanya kan trading kan, Betul. perdagangan. Jadi sebenarnya ini adalah koordinasi yang baik, kolaborasi yang baik antara LHK dengan perdagangan, dan tentunya juga melibatkan kementerian lain, tidak hanya cuma dari dua, karena ini sebetulnya salah satu yang dimotori oleh Kemenko Marves ya, Maritim dan Investasi, yang memastikan dan melihat potensi ini ya sebagai bagian dari juga investasi dari dunia internasional ya, dan tentunya ini sebagai bagian dari bagaimana upaya kita ya untuk mengangkat lingkungan yang memang selama ini kita preserve dengan baik ya, dan memiliki nilai ya, memiliki nilai komersial, dan ketiga mengencourage dan juga mengajak dan memotivasi seluruh individu termasuk negara dan juga komunitas internasional untuk semakin mempedulikan kawasan hijaunya, kawasan hutannya, karena inilah yang sekarang sedang terjadi di dunia ini kan, climate change. Iya. Ya kan, ini kan pemanasan global yang melanda tidak hanya negara-negara maju saja, negara berkembang maju semuanya. Dan ini masalah yang signifikan yang harus diperhatikan oleh komunitas global, dan termasuk kita yang memiliki lahan yang luar biasa, yang memang ini semakin menunjukkan juga kepada dunia internasional bahwa kita mampu, dan kita mengajak orang lain juga, mengajak negara lain untuk sama-sama berpartisipasi dalam rangka untuk mewujudkan lingkungan yang lebih sehat. Iya, koordinasi antar lembaga atau antar kementerian juga diperlukan untuk mendorong tentunya bagaimana perbaikan perekonomian dan juga melihat peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh negara kita agar mampu juga berkancah di pasar global tentunya. Terima kasih, selalu seru kalau berbincang dengan Pak Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Sehat selalu dan sukses juga untuk Pak Jerry. Terima kasih. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.